Selamat pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, hari Ibu. Oke, selamat pagi, selamat berjumpa lagi. Sebelum kita memulai kita pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan doa. Marilah kita siapkan hati dan hati kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk nafas kehidupan baru yang boleh kami terima hingga saat ini. Ya Tuhan, kini kami akan melanjutkan pembelajaran agama Katolik. Sudi kiranya Engkau selalu membimbing dan memberkati kami, sehingga selama proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, dan semoga apa yang diajarkan oleh ibu guru kami dapat kami simpan dalam hati dan pikiran kami, dan berguna untuk masa depan kami. Namun kami puji ya Tuhan, hari ini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan mengecek hadiran kami pada hari ini. Setia hadir Bu Jelani, Hadir. Jani, baik. Tema pelajaran kita hari ini adalah panggilan kerja atau karya atau panggilan profesi. Nah, apa yang mau kita pelajari dari tema panggilan kerja atau profesi? Tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik mampu menguraikan makna panggilan karya atau profesi. Lalu yang kedua, di sini peserta didik mampu menunjukkan sikap gotong royong, kerjasama, komunikasi, kreativitas, dan berpikir kritis dalam kerjasama kelompok untuk memahami makna panggilan kerja atau profesi. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu membuat doa tentang rencana hidup yang akan datang dalam menentukan panggilannya. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita. Yang pertama itu tujuan dari segi kognitif, yang kedua itu tujuan dari segi afektif, lalu yang ketiga itu tujuan dari segi psikomotorik. Lagu, ada yang tahu lagu ini? Tahu. Kalau tahu berarti kita sama-sama menyanyikannya ya. Berjauh Nah, anak-anak dalam tema panggilan karya kerja atau profesi dengan menggunakan metode pembelajaran problem-based learning, ya, berbasis masalah. Nah, alur pembelajarannya ini seperti yang sudah ditampilkan di dalam. Yang pertama itu sintaks 1, mengorientasi pada masalah, lalu mengorganisasi peserta didik untuk belajar, kemudian membimbing penyelidikan kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil, lalu analisis dan evaluasi pemecahan masalah. Apa bakat dan minat yang kamu miliki? Coba, ya, cukup. Pertanyaan tadi, apa itu minat dan bakat? Minat itu seperti rasa tertarik atau ketertarikan yang kuat terhadap sesuatu. Sedangkan bakat adalah kemampuan alami yang ada dalam diri seseorang. Ya, minat itu ketertarikan terhadap sesuatu. Kalau bakat itu berbicara soal kemampuan. Oke, tepuk tangan untuk. Kalau kamu sekarang yang menjadi impian untuk masa yang akan datang itu apa? Mau menjadi apa? Ya, menjadi perawat. Mau menjadi perawat. Oke, ada lagi? Tian?
Tian mau menjadi guru. Kata impian kamu itu luar biasa sekali. Kerja adalah aktivitas atau usaha yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu apa? Pemenuhan kebutuhan hidup. Baik, kita masuk pada sintaks yang pertama, yaitu mengorientasi pada masalah. Kita melihat masalah dalam dunia kerja. Salah satunya itu yang ditampilkan lewat video berikut ini. Tadi kita sudah bersama-sama menonton ya salah satu masalah yang dari di dalam dunia kerja lewat tontonan dalam YouTube tadi. Nah, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian kerjakan dalam kelompoknya masing-masing. Sekarang kita lihat di dalam ada 3 pertanyaan. Saya memberikan kesempatan kepada kalian untuk mengerjakannya dalam kelompoknya masing-masing. Oke, semangat bekerja. Boleh. Ya, waktu pertama itu diberikan kesempatan kepada kelompok 1. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Langsung saja kami menjawab pertanyaan nomor 1. Tantangan ketika orang bekerja dalam video tersebut yang pertama, mereka selalu dituntut untuk menjadi orang yang lebih sabar. Para pekerja selalu dituntut menjadi orang yang sabar, karena tentu saja pelanggan atau customer yang hadir memiliki karakter yang berbeda, sehingga para pekerja harus bisa menangani dengan hati yang sabar dan tulus. Yang kedua, bagaimana para pekerja memberikan kepuasan kepada pelanggan. Ketika para pekerja melayani pelanggan dengan baik, tentu saja para pelanggan merasa puas dengan bagaimana sikap pelayanan para pekerja, sehingga mereka akan selalu tertarik untuk datang kembali ke tempat tersebut. Yang ketiga, harus memiliki sikap fokus dan ketelitian. Sikap ini harus dimiliki oleh setiap para pekerja, karena dengan sikap ini, segala sesuatu yang dilakukan berjalan dengan baik. Yang akan Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1, menurut kelompok kalian, bagaimana cara yang tepat untuk menanggapi tantangan yang ada dalam video tersebut? Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah memberikan pertanyaan kepada kami. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaannya. Cara diri kita agar ketika ada masalah kita dapat mengatasinya dengan baik. Yang kedua, itu harus bertanggung jawab. Ketika kita diberi kepercayaan untuk mengerjakan sesuatu, kita harus bertanggung jawab. Dia adalah kita harus bisa melakukan semua pekerjaan. Meskipun itu merupakan pekerjaan laki-laki, tetapi kita harus bisa melakukan pekerjaan tersebut. 2. Kriteria apa saja yang dibutuhkan ketika orang bekerja? Kriteria orang dalam bekerja yaitu yang pertama, siap untuk melakukan apapun. Yang kedua, memiliki keterampilan yang unik. Yang ketiga, haus akan pengetahuan. Yang keempat, memiliki figur untuk terus berkembang. Yang kelima, harus sabar. Yang keenam, harus fokus dan teliti. Yang ketujuh, bertanggung jawab dalam bekerja. Dan yang kesembilan, harus berani berbicara di depan musuh. Oke, terima kasih. Pertanyaan nomor 3. Kurangnya pelatihan masalah kerja. Yang kedua, kurangnya motivasi dan kreativitas. Yang ketiga, kurangnya kepercayaan tim. Yang keempat, buruknya komunikasi. Buruknya komunikasi baik antar karyawan atau karyawan dan perusahaan dapat menuntun ke dalam sebuah masalah. Yang kelima, turunnya produktivitas. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 yang luar biasa sekali kerjasama kelompoknya dan sudah mempresentasikan hasilnya. Kita berikan kepada
Jadi kalian sudah bekerja dengan baik. Jadi baik anak-anak, coba lihat ke papan tulis dan di sana ditampilkan gambar pertama. Itu gambar apa? Oke. Gambar kedua. Ya. Tadi sudah ditampilkan ada 4 gambar ya. Sekarang silakan menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, menurut pendapat Anda apa arti kerja? Lalu yang kedua, mengapa orang harus bekerja? Tadi ada guru, ada pastor, ada dokter, kemudian ada polisi. Masih banyak ya profesi-profesi yang lainnya yang belum ditampilkan di sini, yang belum disebutkan. Kalian semua sudah paham itu. Kemudian apa tujuan orang bekerja? Paham pertanyaannya? Bisa mengerti? Bisa. Oke, kalau bisa sekarang silakan kerja. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut pendapat Anda, apa arti kerja? Menurut kami, kerja adalah aktivitas yang dengan sengaja dilakukan manusia untuk menghidupi diri sendiri, orang lain, dan keinginan masyarakat luas. Pertanyaan kedua, mengapa orang harus bekerja? Menurut kami, orang harus bekerja karena bekerja menjadi sumber pendapatan, sosialisasi, dan identitas bagi banyak orang. Pertanyaan ketiga, apa tujuan orang bekerja? Tujuan orang bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, terima kasih kepada kelompok 3. Tepuk tangan. Jadi ada 4 gambar yang ditampilkan tadi ya. Gambar pertama tadi gambar selang guru yang sedang belajar di kelas. Gambar kedua tadi gambar ketiga, gambar keempat. Oke, tadi kita diminta untuk menjawab pertanyaan yang pertama, apa arti kerja? Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pekerjaan adalah pencaharian. Ini berarti ada kaitannya dengan mata pencarian yang dijadikan pokok penghidupan, pokok hidup dari manusia, sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan nafkah. Kalau profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan keahlian. Ya. Contohnya, saya ini siapa? Guru. Ini berarti suatu profesi. Untuk mendapatkan profesi guru, maka saya harus memiliki keterampilan khusus. Keterampilan khusus untuk menjadi seorang guru. Sebelum saya menjadi seorang guru, berarti saya harus belajar dulu. Dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, atau kuliah, hingga sekarang saya bisa mengajar anak-anak semuanya. Berdiri. Selamat pagi. Selamat sore anak-anak. Selamat malam. Apa hari ini teknologi? Pertama, pertumbuhan diangkat menurun. Lalu yang kedua, gaji yang kompetitif. Lalu apa tantangan dan peluang di dunia teknologi? Tantangan yang pertama, perubahan cepat. Yang kedua, persaingan ketat. Sekarang, bagaimana teknologi akan mempengaruhi pilihan karir atau karya di masa depan? Ya. Ya, baik teman-teman, presentasi. Ya, kita dengar dulu presentasi dari kelompok 2. Silakan.
Bagaimana teknologi akan mempengaruhi pikiran, pilihan karir atau karya di masa depan? Jadi langsung saja, teknologi memungkinkan pekerjaan lebih berfokus pada tugas dan bukan pada posisi pekerjaan, sehingga pekerja memiliki lebih banyak pilihan tentang bagaimana di mana menyelesaikan tugas. Pilihan atau karir di masa yang akan datang itu juga sangat dipengaruhi oleh teknologi. Tadi ada yang cita-cita jadi imam, ada yang cita-cita jadi perawat, ada yang bercita-cita jadi apa tadi? Guru. Biasanya orang selalu mencari, searching di YouTube, bagaimana ya menjadi guru yang baik, bagaimana menjadi pastor. Tentu saja untuk mengejar impian itu nanti akan mengalami sekali banyak tantangan. Nah, agar bisa menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang ada itu nanti, jadi kita coba membuka dokumen Konsili Vatikan kedua. Bagi kaum beriman, ini merupakan keyakinan dan rencana Allah. Oke, terima kasih. Lalu ada lagi teks kitab suci yang berbicara tentang ini, yaitu kitab suci Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 2 dilanjutkan ayat 3. Lalu Kejadian bab 1 ayat 28 sampai dengan 30. Bacaan dari kitab Kejadian. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang melayang di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku berikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Demikianlah sabda Tuhan. Oke, terima kasih kepada Andre. Yang sekarang lihat dikerjakan ya, semua kita kerjakan ini. Apa arti dan makna kerja berdasarkan dokumen gereja? Ya, pertanyaan nomor 1, apa arti dan makna kerja berdasarkan dokumen gereja? Angkat tangan. Ya, Ri. Pertanyaannya, apa arti dan makna kerja berdasarkan dokumen gereja? Kerja sebagai partisipasi manusia dalam kegiatan Sang Pencipta. Yang pertama, kerja adalah bagian dari jati diri manusia. Yang kedua adalah kerja adalah untuk penyembuhan kepada sesama dan kepada Allah. Yang ketiga, kerja merupakan panggilan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oke. Doanya ditunggu. Doanya. Sudah semua? Sudah. Karena kita mengawalinya dengan doa, maka kita juga mengakhirinya dengan doa. Satu orang pimpin kita dalam doa. Siapa? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.